Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya tentang membuat kalkulator. Pada tugas kedua ini kita akan membuat kalkulator yang lebih sederhana, yaitu kita hanya akan menampilkan satu indikator output, di mana output ini nanti akan menampilkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, kita akan beri nama hasil, ya, beri nama saja hasil. Nah, seperti ini. Dan untuk bisa mendapatkan nilai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kita butuh pilihan, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah fungsi di blok diagram yang bernama struktur case structure, ya. Case structure ini sama seperti percabangan atau pilihan di pemrograman bahasa teks seperti if then atau case select case, ya, select case. Ya, ini sama, kita pilih, kita buat seperti ini, kita bentuk kotak, ya. Di sini kita bisa gunakan tanda tanya, terminal tanda tanya ini kita bisa gunakan untuk memilih apakah mau penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian, ya. Untuk pilihannya kita ambil sebuah objek yang namanya menu ring, ya. Jadi menu ring ini bisa kita gunakan sebagai menu, ya, menu pilihan. Kita ambil, kita letakkan di sini, kemudian kita klik kanan, kita edit item, kemudian kita isi dengan operator. Pertama adalah plus, kemudian kita enter, berikutnya adalah minus, berikutnya adalah X untuk perkalian, dan kemudian untuk pembagian kita gunakan garis miring saja, ya. Jadi ini mewakili pembagian. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, di sini pengurangannya menjadi sebuah garis, ya. Jadi supaya tidak seperti ini kita edit minusnya, ya. Jadi minusnya itu ternyata menghasilkan sebuah tanda garis, ya. Nah, ini supaya tidak menjadi tanda garis kita bisa beri spasi. Kita beri spasi di semua operator, spasi. Begitu juga yang di minusnya ini, ya, kita beri spasi. Begitu juga yang di X, ya, kemudian dibagi ini kita beri spasi. Kemudian kita klik OK. Kita lihat, sekarang minusnya muncul, ya. Oke, dan kita beri hurufnya, kita perbesar karakternya. Kita beri size 36, ya, atau kita beri size yang lebih besar, mungkin sebesar 48. Nah, ini lebih besar, ya. Dan kita hilangkan ringnya, ya, kita hilangkan ringnya, tulisan ring. Buat seperti ini, kita taruh di tengah, dan berikutnya hasil, ya. Jadi di sini kita bisa mengganti-ganti operator plus, minus, X untuk perkalian atau pembagian, ya, bagi, ya, seperti ini. Kita mulai dari plus. Kalau plus ini kita berikan pilihan output pilihan ini ke terminal tanda tanya, ya, seperti ini. Nah, di sini untuk penjumlahan itu adalah kamar 0, kemudian untuk pengurangan kamar 1, perkalian kita tambahkan kamar, kita add case after, ini adalah untuk perkalian. Kemudian untuk pembagian kita tambahkan kamar 1 lagi. Jadi total adalah ada 4 kamar. Kita mulai dari penjumlahan, kita ambil operator penjumlahan. Di sini ada operator penjumlahan add, ya. Berikutnya kita masukkan operator pengurangan untuk kamar 1. Untuk kamar yang kedua kita masukkan perkalian. Berikutnya untuk kamar terakhir, kamar keempat, ya, dengan indeks 3 kita beri pembagian. Berikutnya kita taruh semua angka, ya, angka pertama dan angka kedua di setiap operator, sehingga angka pertama ini kita taruh di kaki yang atas, sedangkan kaki yang bawah kita buat untuk kaki kedua, ya, seperti itu. Dan untuk semua kamar kita hubungkan kaki pertama dan kaki kedua. Nah, seperti ini, kaki pertama di atas, kaki angka kedua di kaki bawah, ya, seperti itu. Nah, untuk multiply terakhir, ya. Oke,
Kemudian setiap kamar ini, setiap operator ini kita hubungkan dengan outputnya ya. Jadi di sini di fungsi output, di fungsi add, outputnya kita berikan ke indikator hasil. Begitu pula untuk yang subtract kita hubungkan, untuk yang multiply juga kita hubungkan, terakhir untuk yang divide ya, seperti ini. Tinggal kita sapu, maka kalkulator sederhana kita sudah jadi ya, sudah selesai ya, kita bisa jalankan. Nah, ini untuk penjumlahan kita bisa perlihatkan untuk angka pertama 10, angka kedua 20, maka hasilnya adalah 30. Kalau kita ingin pengurangan maka hasilnya minus 10. Kalau kita ingin perkalian maka hasilnya 200. Untuk pembagian hasilnya setengah ya. Begitu pula kalau angka pertama 100 maka hasilnya adalah 5 ya. 100 bagi 25, 100 ditambah 20 sama dengan 120, 100 kurangi 20 sama dengan 80, 100 kali 20 sama dengan 2000 ya, seperti ini. Oke, demikian untuk tugas kedua. Semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya.